Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat, selamat pagi siswa kelas 8. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Baiklah, saya Musa Effendi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi matematika SMP kelas 8 pada bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Jadi nama lain daripada fungsi adalah pemetaan. Pertama adalah pengertian fungsi. Gambar ini, dua himpunan A dan himpunan B ini adalah diagram panah, suatu relasi ya, pasti. Karena dipasang-pasangkan. Anggota himpunan A memiliki anggota yaitu nama anak Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi. Himpunan B memiliki anggota nama ibu, yaitu Bunia, Bu Wati, Bu Nina, dan Bu Ida. Selanjutnya Dina dipasangkan ya dengan Bunia, artinya relasi dari himpunan A ke himpunan B anak dari, artinya Dina ini anak Bunia. Reza dipasangkan dengan Bu Wati dan Irma juga dipasangkan dengan Bu Wati. Maka Reza dan Irma ini adalah anak dari Bu Wati. Andri dan Dedi dipasangkan pada Bu Ida. Maka Andri dan Dedi anak Bu Ida. Nah, ini contoh daripada fungsi ya. Mengapa demikian? Kita lihat di sini ya. Setiap anak pasti mempunyai seorang ibu. Betul kan? Anak milik Dina milik nama ibunya Nia. Ini mengapa ada dua Pak? Di A, Reza dan Irma. Tapi kan mereka sama-sama anak Bu Wati. Setiap masing-masing anak maksudnya ya. Oke. Dengan demikian semua anak anggota himpunan A semuanya pasti dipasangkan dengan anggota himpunan B. Kita lihat nih, yang anggota himpunan A tidak ada yang tidak terpasang maksudnya. Kemudian setiap anak hanya mempunyai seorang ibu kandung. Tuh, Dina hanya ibunya Nia, Reza ibunya Wati, ya. Tidak kepada Nia, tidak pada Nina, tidak pada Ida, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, definisi daripada fungsi itu adalah atau pemetaan fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi. Ini relasi kan dipasangkan diagram panah ini. Namanya relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Dengan tepat itu artinya memiliki hanya satu dengan pada himpunan B. Dina ini dia pada Bunia ya. Oke, dengan demikian inilah definisi daripada fungsi. Jadi apa nih kesimpulannya? Syaratnya ya fungsi atau pemetaan itu semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan atau terpasang ya pada himpunan B. Tidak boleh tidak ada yang terpasang. Kedua, himpunan A ini hanya satu kali dipasangkan dengan B. B, Pak, ini B dua kali. Kalau B tidak dilihat. Jadi syaratnya seperti itu. Oke, kita beralih ke cat selanjutnya, cat nomor 2. Contoh lain ya. Nyatakan diagram-diagram panah berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Kita lihat nih. Tadi dua syarat. Dari himpunan A ke himpunan B. A anggotanya ABC, himpunan B anggotanya UVWX. Sama ya semuanya. Ketiga diagram panah ini. Nah, syarat pertama tadi apa? Semua anggota A terpasang, artinya memiliki pasangan. Betul. Yang kedua, semua anggota A tidak boleh lebih dari satu. Nah, ini ada B nih. B dipasangkan ke V, B dipasangkan ke W. Maka gambar 1 I1 ini bukan fungsi ya, karena ada B memiliki lebih dari satu pasangan di B, yaitu B ini. Dia memiliki dua pasangan, yaitu B pasangannya dengan V, B pasangan dengan W. Jadi syaratnya hanya dua itu saja. Kemudian gambar 2 kita lihat. Apakah anggota himpunan A terpasang semua? Iya. Tidak ada yang kosong kan? Kalau B ada kosong biarkan saja. Kita lihat himpunan A-nya. Oke, sebelah kiri pokoknya.
diagram anggota himpunan yang sebelah kirinya terpasang semua. Kedua ada yang dua kali tidak. Oh berarti gambar dua ini adalah fungsi. Tuh ya. Karena memiliki tepat satu pasangan di B. Oke, gambar 3. Syarat pertama terpasang semua tidak di A. Oh tidak B. Maka ini bukan fungsi tapi dia relasi. Tuh ya boleh kalau relasi terpasangan. Oke, jadi selanjutnya kalau fungsi itu pasti relasi. Apakah relasi semua relasi pasti fungsi? Belum tentu. Ini relasi nih, gambar 3. Tapi dia bukan fungsi. Mengapa di anggota himpunan A ada yang tidak terpasang? Jadi dengan demikian fungsi itu nama lainnya adalah relasi khusus ya. Oke, yang memetakan atau memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B atau unik ya, dengan kata lain unik. Nah, oke, kita beralih ke cat nomor 3. Nah, kelanjutan daripada pemetaan itu ada nama lain. Ini ada relasi himpunan P ke himpunan Q. P anggota himpunannya A, B, C, D. Q anggota himpunannya 1, 2, 3, 4. Kita lihat dulu apakah ini fungsi. Di P terpasang semua. Oke, betul ya. Ada yang dua kali atau ada yang lebih dari satu kali? Tidak ada. A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 2, C pasangkan ke 4, D pasangkan ke 2. Anggota himpunan P ini A, B, C, D-nya tuh ya. A, B, C, D-nya disebut daerah asal atau domain ya. Bacanya domain, tulisannya domain. Anggota himpunan Q ini 1, 2, 3, 4 diberi nama itu daerah kawan ya, namanya daerah kawan atau kodomain, tulisannya kodomain. Adapun dari anggota himpunan Q yang terkena panah, nah ini 1, 2, dan 4 itu namanya daerah hasil ya, atau nama lainnya rank. Kemudian satu anggota himpunan Q yaitu terkena panah dari A pada anggota himpunan P, itu satu ini adalah bayangan atau peta dari A ya, peta dari A gitu. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 3 ya, cat nomor 3. Udah ya nomor 3, cat nomor 4. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu, singkat sekali ya tentang ini. Jadi syaratnya hanya 2. Bisa nanti penulisannya untuk notasi nanti ya. Yaitu panahkan 1 ke 1 dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan, sudah relasi saja. Oke. Pemetaan saya seperti itu. Pengertiannya. Sekarang kita beralih ke banyak fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Di sini kita himpunan A dan B. Anggota himpunan A contohnya ada satu anggota yaitu B. Jadi NA-nya 1, yaitu A ya, saya 1. Himpunan B adalah P dan Q. Jadi memiliki 2 anggota, NB-nya 2. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ada 2 ini, A ke P, A ke Q ya. Selanjutnya anggota himpunan A-nya memiliki 3 anggota, A, B, dan C. JNA-nya sama dengan 3. Anggota himpunan B memiliki 2 anggota, P dan Q. Maka banyak pemetaan yang mungkin ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4 kali itu ada 8 ya. 8 buah. Nah, kita dilihat nih. Jadi syaratnya tidak boleh berulang 2 kali pemetaannya, fungsinya ya. Silakan dilihat seperti ini. Selanjutnya cat nomor 5. Apabila anggota himpunannya 2 yaitu A dan B, NA-nya sama dengan 2 ya, A dan B. Kemudian anggota himpunan B-nya milik 3 anggota, P, Q, R. Jadi NB-nya sama dengan 3. Maka terjadi 9 cara ya dapat pemetaan. Maka kesimpulannya dari 3 soal itu adalah bagaimana nih?
Kita ambil contoh yang ini nih. NA-nya sama dengan 2, NB-nya sama dengan 3. Kalau banyaknya pemetaan yang mungkin, NA kali NB 2 kali 3, 6, ini ada 9. Kalau NA pangkat NB, NA-nya 2, NB-nya 3, 2 pangkat 3, 8. Ini ada 9. Tidak cocok ya. Kalau gitu kita balikan. NB pangkat NA, NB-nya 3, NA-nya 2. Jadi 3 pangkat 2, 9. Oh, berarti NB pangkat NA. Ya, mengapa? 3 pangkat 2, 9. Karena 3 kali 3. Ini ada 9. 1, 2, 3. Ada 3 bar. 3 kali 3, 9. Oke. Selanjutnya kita lihat nih. Cat nomor 6 ya. Nah, ini diringkas ya, dirangkum dalam sebuah tabel. Banyak anggota A itu NA ada 2, misalkan banyak anggota B, NB ada 1. Banyak fungsi dari A ke B yaitu 1 pangkat 2. Jadi NB pangkat NA. Oke ya. Jadi kalau dari anggota B ke A banyak fungsinya, ya berarti 1 pangkat 2 ya 1 dong. Ya, NA pangkat NB ya. 2 pangkat 1 ya 2 gitu, sorry. Kalau tadi juga 2 ya. Nah, 1 kalau dari A ke B karena NB pangkat NA 1 pangkat 2 1. Kalau terbalik dari B ke A ya 2. Yaitu NA dulu 2 pangkat 1 2. Kalau banyak anggotanya 1 dari A, NA-nya, NB-nya 2. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, berarti NB pangkat NA 2 pangkat 1 2. Kalau dari banyaknya fungsi dari B ke A terbalik, yaitu 1 pangkat 2 ya 1. Banyaknya anggota himpunan A-nya 3, banyaknya anggota himpunan B-nya 2, maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B yaitu NB pangkat NA 2 pangkat 3 8. Kalau banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari B ke A yaitu NA yaitu 3 pangkat NB 2 3 pangkat 2 9. Kalau banyaknya anggota A yaitu NA-nya 2, kemudian banyaknya anggota B, NB-nya 3, maka banyak fungsi atau pemetaan dari A ke B berarti NB pangkat NA 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3 yaitu 9. Kalau banyaknya fungsi dari B ke A berarti NA pangkat NB 2 pangkat 3 yaitu 8. 2-nya 3 kali, 2 kali 2 4 kali lagi dengan 2 8. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya yang terjadi. Ini untuk semua. Oke, kita beralih ke cat nomor 7. Oke, ini korespondensi satu-satu ya. Ini ada negara dengan ibu kotanya. Relasi beribu kota. P adalah anggotanya negara-negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Q Jakarta adalah ibu kota ya. Himpunannya Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Manila. Nah, sekarang relasi dari atau fungsi dari P ke Q. Fungsi dari relasi khusus beribu kota. Apakah Indonesia ibu kotanya Jakarta? Iya. Apakah Thailand ibu kotanya Bangkok? Iya. Apakah Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur? Iya. Singapura ibu kotanya Singapura? Oke, betul. Filipina ibu kotanya Manila? Iya. Nah, berlaku tidak kalau keterbalikan dibalik oleh Jakarta? Apakah ibu kota Indonesia? Ini seperti berarti relasi Q ibu kota dari P. Apakah Jakarta ini ibu kota dari Indonesia? Iya. Bangkok ibu kota dari Thailand? Iya. Dan seterusnya. Nah, jadi bisa bolak-balik ya untuk korespondensi satu-satu atau fungsi satu-satu. Oke, kita beralih ke cat nomor 8. Nah, ini seperti lagu kebangsaan dan negaranya ya. Korespondensi itu dapat ditulis dengan panah berarah kedua arah ini. Lagu kebangsaan Indonesia Raya itu apakah negaranya Indonesia? Iya. Apakah Indonesia memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya? Iya. Berlaku kan? Apakah lagu kebangsaan negaraku itu adalah dari
Malaysia, betul. Malaysia lagu kebangsanya negara, iya. Nah, jadi panahnya bolak-balik ya. Panah bolak-balik artinya panah kiri kanan semua, ada panah. Apakah Nokoreh itu lagu kebangsaan Kamboja? Iya. Jadi negara Kamboja memiliki lagu kebangsaan Nokoreh. Oke ya. Apakah Kimi Gayo lagu kebangsaan daripada Jepang? Iya. Karena Jepang memiliki lagu kebangsaan dari Kimi Gayo. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk relasi korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu atau fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ya tepat satu-satu saja anggota relasi khusus fungsi khusus namanya ya. Satu-satu ini fungsi khusus. Kalau fungsi itu adalah relasi khusus ya. Oke. Hanya satu-satu, tapi panahnya bisa dua arah, kiri dan kanan. Kita beralih ke cat nomor 8, ada yang lain ya? Contoh lain, nomor 1 dari himpunan P, bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah ini P, bilangan ganjil kurang dari 10 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan Q yaitu huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dapat tunjukkan koresponden satu-satunya, ya jelas. 1 ke A ke 1. Bolak-balik ya. 3 ke I 1. Ini 5 ke U, 7 ke E, 9 ke O. Dan kebalikannya. Nah, ini adalah contoh lain daripada relasi satu. Kemudian yang nomor 2, bendera dengan negaranya. Juga sama ya. Maka kesimpulannya fungsi ya atau korespondensi satu-satu itu syaratnya apa? Banyak anggota harus sama dari kedua himpunan, baik A ke B, himpunan A sama dengan himpunan B, NA sama dengan NB, kemudian himpunan P ke Q, NP sama dengan NQ gitu ya. Ini banyak anggotanya berapa P nih? 1 2 3 4 5. Q juga 1 2 3 4 5. Oke, kita beralih ke cat nomor 10. Bagaimana menentukan banyaknya korespondensi satu-satu? Nah, dari P ke Q. Kalau anggota P, NP-nya 2, anggota Q-nya juga pasti 2. Kalau beranggota 2 ya. Kalau beranggota 2 berarti 1 kali 2 ya. Ada 2 diagram panah yang bisa kita gambarkan. Oke. Kalau korespondensi satu-satu dengan 3 anggota, NP dan NQ-nya sama 3. Maka 2 kali 3 ya. Oke, 2 kali 3 berapa? 6. Kalau banyak anggotanya 4 ya sama, berarti 2 kali 4 ada 8. Kalau banyak anggotanya 5 yaitu 2 kali 5 10 dan seterusnya. Jadi syarat daripada korespondensi satu-satu itu menentukan banyaknya korespondensi satu-satu adalah 1 tadi anggotanya sama ya, anggota 2 himpunan tersebut. Kedua, perkaliannya. Kalau banyak anggotanya 2 itu 1 kali 2. Kalau anggotanya 3 berarti 1 tambah 1 tambahkan lagi 2 tambah 1. Berarti 1 tambah 1 2 kali 3 ya. Oke ya. Kemudian 3 kali 4. 4 kali 6. Jadi bertambah. Bertambah. Ya. Demikianlah saya kira yang dapat saya sampaikan ya, saya kira banyak dipahami untuk fungsi. Kita sudah tentukan pengertian fungsi. Ulangi lagi kesimpulannya, fungsi itu yang bagaimana sih? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan atau memetakan setiap anggota himpunan A yang memiliki tepat satu atau unik pada anggota himpunan B. Syaratnya ada 2. 1, semua anggota himpunan A harus terpasang dengan B. Tidak boleh kosong. Kedua,
Anggota himpunan A tidak boleh dipasangkan 2 kali pada anggota himpunan B. Kemudian banyaknya pemetaan yang mungkin. Dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya sama dengan NB pangkat NA. Kalau banyaknya himpunan korespondensi atau pemetaan ya yang mungkin dari anggota himpunan B ke anggota himpunan A adalah NA pangkat NB. Ya. Kalau korespondensi satu-satu banyaknya anggota sama. Dan dia hanya tepat satu, tidak bisa. Dia merupakan fungsi, tapi dikatakan fungsi khusus. Satu. Banyaknya korespondensi satu. Ya, berarti kalau banyak anggota 2, 1 kali 2, 2. Banyaknya anggota 3, 2 kali 3, 6. Kalau banyaknya anggota 4, 3 kali 4, 12. Kalau banyak anggota 5, 4 kali 5, 20, dan seterusnya. Banyak sekali. Di perkalian. Bertambah sebelah kiri. Ini. Terus ya. Seperti itu. Seperti deret hitung. Aritmetika. Ada hubungannya juga dengan pola bilangan. Itu untuk menentukan baiknya korespondensi satu. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya yakin kalian semua bisa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.